terutama Cina dan Bahrain. Mereka merasa kalau Indonesia ini beneran ingin balas dendam di leg kedua yang akan berlangsung di GBK tahun depan. Karena seperti kita tahu, kalau di leg pertama kemarin Timnas Indonesia hanya bermain imbang saat melawan Bahrain, lalu kalah dengan skor tipis 1-2 saat bertandang ke markas Cina. Sangat luar biasa lur gebrakan dari PSSI ini. Akhirnya Ole bisa main nanti melawan Cina dan Arab. Gebrakan PSSI terbau ini memang bikin kagum dan juga bikin kaget seluruh negara lur, karena dengan cepat menaturalisasi pemain-pemainnya. Gimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama lur. Check it out. Oke. Siapa yang menyangka kalau di laga melawan Jepang kemarin penuh sekali kejutan-kejutan tak terduga. Mulai dari fans timnas yang membuat koreo super joss meriahnya, hingga oleh Romani yang datang langsung menyaksikan match tersebut. Bahkan terbaru, El Bimbang itu sudah bertemu dengan Pak Erick Thohir, di mana artinya tinggal menunggu waktu yang tepat bagi Bang Ole untuk melakukan sumpah WNI. Di sisi lain, melihat manuver satset dari PSSI membuat calon lawan timnas macam Arab Saudi, Cina hingga Bahrain merasa was-was sekaligus kagum dengan apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Dan dengan kekuatan yang ada sekarang, timnas Indonesia bakal menjadi salah satu ancaman nyata di sisa laga babak round 3 ini. Karena ya sesuai target awal, Pak Erick ingin mengincar peringkat 3 atau 4, lalu bisa melanjutkan perjuangan di babak round 4. Kekalahan atas Jepang kemarin harus segera kita lupakan, karena bagaimanapun kita masih punya 5 laga sisa di babak round 3 ini. Dan dalam 5 laga ini tentunya harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Coach Shin jika ingin tetap bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Setidaknya bisa meraih target yang ditetapkan oleh Pak Erick, yakni dengan mengamankan peringkat 3 atau 4 klasemen akhir, lalu melanjutkan perjuangan mereka di babak round 4. Sementara itu, untuk terus menjaga asa untuk tetap bisa bersaing di sisa laga babak round 3 ini, tentunya Pak Erick gak mau tinggal diam. Setelah mendapatkan Kevin Dix dan baru saja menjalani laga debutnya kemarin, Pak Erick ini emang ingin sekali melihat timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Bukan Pak Erick ya, kita semua loh ya. Pada laga melawan Jepang kemarin. Dan siapa yang menyangka kalau oleh Romani sosok striker yang diidam-idamkan selama ini datang langsung menyaksikan match tersebut. Bahkan terbaru, Ole dan Pak Erick Thohir telah bertemu dan tinggal menunggu hari yang tepat aja untuk melakukan sumpah WNI. Kita nantikan loh ya seremoni. Memang Indonesia tuh depannya kurang tajam loh ya, dengan adanya oleh Romani. Mudah-mudahan depan Indonesia lini depannya bisa lebih bagus loh ya. Lihat jelas di sana oleh Romani sangat sedih saat Indonesia melawan Jepang kalah loh ya. Iya, kerja keras Pak Erick selama ini benar-benar harus kita apresiasi sebesar-besarnya. Coba deh bayangin, apakah ada ketua federasi yang sebegitu detailnya memperhatikan timnas sampai segitunya? Mulai dari charter pesawat khusus, kebut-kebutan naturalisasi, sampai harus ibaratnya mohon-mohon sama DPR agar segera di ACC. Ya, pokoknya kalau dijabarin satu-satu, terlalu gokil sumpah Pak Erick. Maka dari itu wajar jika beliau nguntap-nguntap di ruang ganti, dan kelihatan jelas kok dari gestur beliau, yang ya kecewa, ya marah, ya sedih. Dan kami berharap kalau ultimatum Pak Erick di ruang ganti benar-benar bisa diserap matang-matang oleh semuanya, baik pemain maupun pelatih. Sebab kami paham banget kekecewaan besar yang beliau rasakan setelah segala upaya maksimal demi timnas Indonesia. After the match, I meet the media. They all offside. What I say to them is my responsibility as the president of the federation. All the result we have. I bring the coach, I bring all the players to believe in the project. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Because otherwise, I'm willing to step down. Mengundurkan diri. Stepping down as the president of Indonesian Football Federation because it's my responsibility. So we're still together. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong,
if we want to be Spain as a team. Di sisi lain, melihat perjuangan yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir dalam membangun timnas Indonesia ke arah yang lebih baik, jelas membuat negara-negara pesaing, terutama di grup C babak round 3, macam Cina, Arab Saudi, hingga tim penuh drama Bahrain, makin was-was sekaligus kagum. Bagaimana nggak kagum coba? Hampir setiap bulan PSSI selalu mendapatkan pemain baru. Bahkan sosok pemain tersebut gak kaleng-kaleng. Pemain-pemain yang tentunya memiliki kualitas dan selalu menjadi andalan timnya di Liga Elit Eropa. Mulai dari Jay Itzes, Kelvin Verdong, Tom Hay, Matthew Gers, Calvin Dix, hingga yang terbaru Ole Romani. Dan dengan bergabungnya Ole Romani, skuad Garuda kini makin komplit saja. Sintayong kini gak lagi dipusingkan dengan peluang-peluang yang semestinya diselesaikan menjadi gol. Karena dalam waktu dekat ini, Indonesia akan punya sosok striker nomor 9 murni. Amin. Iya lur ya, Indonesia ini di lini depannya lemah ya, kurang tajam ya. Seperti kemarin berapa peluang disia-siakan di pertandingan antara Indonesia dan Jepang, itu banyak sekali peluang lur ya. Tapi penyelesaiannya kurang baik dan juga tidak menciptakan sebuah gol. Mudah-mudahan dengan bergabungnya oleh Ramani ini, depan Indonesia lini depannya semakin tajam dan semakin bikin ketar-ketir lawan lur ya. Karena memang terkenal oleh Romani ini adalah penyerang yang sangatlah luar biasa. Mudah-mudahan Indonesia ke depannya bisa lebih bagus lagi dan juga lebih ditakuti oleh tim-tim lain lur ya. Kita lanjut lur. Cek kita. Oke. Erick Thohir, Sintayong harus bisa penuhi target amankan peringkat 3 atau 4. Ya, dengan semua fasilitas yang telah diberikan oleh Pak Erick Thohir, Coach Shin ini harusnya bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semua pemain yang dia inginkan sudah dikabulkan satu persatu oleh Pak Erick Thohir. Dan kini, Pak Erick hanya ingin meminta satu permintaan saja kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut, yakni bisa membawa timnas Indonesia amankan peringkat 3 atau 4 klasmen akhir di babak round 3 ini. Sesuai target awal, dengan amankan peringkat 3 atau 4, peluang Indonesia ke Piala Dunia akan semakin terbuka lebar. Karena chemistry para pemain akan semakin terbentuk seiring berjalannya waktu. Dan untuk itu, target 9 poin harus mampu diraih timnas Indonesia di sisa pertandingan. Kita masih punya 5 pertandingan, 3 kandang dan 2 tandang. Kita butuh 9 poin untuk berada di posisi 3 atau 4. Maka saya ingin semua berada di sini untuk introspeksi diri, ungkap Pak Erick Thohir. Walaupun berat, kata gue, mudah-mudahan Indonesia bisa loh ya memenuhi 9 poin untuk melaju lagi ke Piala Dunia. Apalagi sekarang dengan bergabungnya insya Allah nanti melawan Arab, oleh Ramani sudah main loh ya. Mungkin makin sempurna lah pemain-pemain Indonesia ini. Jadi bagaimanapun Sintayong harus bisa memanfaatkan itu. Kita lanjut loh. Ole Romani bakal jadikan timnas Indonesia makin kuat. Sementara itu, dengan bergabungnya Ole Romani ke skuad Garuda Merah Putih, tentunya timnas Indonesia bakal menjadi salah satu tim kuat dan penuh kejutan di leg kedua nanti. Mungkin Ole nggak bisa langsung main saat melawan Arab Saudi pada hari Selasa depan, dan kemungkinan dia baru bisa dimainkan pada tahun depan. Namun sekali lagi, dengan kabarnya Ole yang akan segera memperkuat timnas Indonesia, jelas membuat lawan-lawan timnas di babak round 3 ini semakin mengambil ancang-ancang. Terutama Cina dan Bahrain. Mereka merasa kalau Indonesia ini beneran ingin balas dendam di leg kedua yang akan berlangsung di GBK tahun depan. Karena seperti kita tahu, kalau di leg pertama kemarin timnas Indonesia hanya bermain imbang saat melawan Bahrain, lalu kalah dengan skor tipis 1-2 saat bertandang ke markas Cina. Dan dengan kekuatan yang ada sekarang ini, jelas gak ada alasan lagi bagi Coach Shin untuk tak amankan poin penuh di kandang. Bener loh ya. Poin 9 poin itu memang kelihatannya sangat berat, tapi dengan kesempurnaan pemain-pemain yang akan ditampilkan nanti itu harusnya dapat meraih loh, bisa diraih 9 poin itu. Apalagi dengan bergabungnya nanti oleh Romani, lini depan Indonesia bakalan lebih tajam lagi loh ya, tidak seperti kemarin yang banyak sekali peluang tapi tidak dimanfaatkan dengan baik hingga peluang itu sia-sia loh ya. Bahwa itu hampir 4 peluang Indonesia menciptakan gol ke gawang Jepang, tapi
penyelesaian dari striker-striker depan Indonesia itu kurang baik, jadi tidak menciptakan sebuah gol ya, hingga mengalahkan Indonesia 0-4 dari Jepang. Mudah-mudahan besok Indonesia bisa meraih poin melawan Arab lur ya. Dan juga di sini juga gue ngelihat kalau misalnya mungkin Kevin Dick dan pemain naturalisasi lainnya belum sepenuhnya bisa berbaur dengan pemain-pemain lama dari timnas, karena seperti Kevin Dick pun baru datang berapa hari, latihan 1 kali langsung bermain. Mungkin chemistry-nya belum dapat lur ya. Mudah-mudahan berjalannya waktu chemistry itu terbentuk dan menjadikan Kevin Dick dan pemain lainnya lebih bisa menyatukan chemistry dan juga permainan yang klop lur ya, hingga menjadikan sebuah tim yang kuat untuk Indonesia. Gimana menurut kalian tentang video ini lur? Boleh tulis di kolom komentar. Sekian lesson dari kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.